Apanya? Alhamdulillah. Pakai tethering saya bawa hotspot itu. Kita kurang padang ya, Mas Kiki. Nggak kurang padang tuh. Kita kurang cerah kan wajah saya. Ya, terima kasih.
Sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para mahasiswaku yang kucintai, semoga selalu semangat, selalu sehat, selalu bersungguh-sungguh untuk mengisi kehidupan ini dengan amal soleh terlebih dahulu. Amal solehnya mahasiswa apa ya? Amal soleh mahasiswa itu adalah belajar ya. Artinya menggunakan sebagian besar dari waktu yang Allah berikan kepadanya untuk belajar. Belajar itu adalah mengkaji referensi ya, berdiskusi, kuliah ya. Kemudian tanya-tanya dengan dosennya ya, terus melakukan penelitian ya, membaca-baca buku dan seterusnya. Termasuk diantaranya mudah-mudahan ya, dengan kita mengkaji ini ya, belajar agama kita, belajar yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ini, kita bisa menjadi muslim yang lebih baik, mukmin yang lebih baik lagi. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya ya, ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk baik akan difahamkan pada agama. Orang yang paham agama, dia kehidupannya akan baik ya. Di antaranya dia akan mengisi kehidupan ini dengan kebaikan, mengisi kehidupan ini dengan kasih sayang, mengisi kehidupan ini dengan cinta. Bagaimana topik yang akan kita angkat pada malam hari ini ya, yaitu mengisi hidup yang cuma sebentar dan sekali ini dengan cinta. Karena cinta memang merupakan sumber kebahagiaan ya. Cinta merupakan sumber semangat. Segala sesuatu kalau dilakukan karena motivasinya adalah cinta, luar biasa powernya, luar biasa dorongannya ya, semangatnya luar biasa kalau dilakukan dengan cinta. Maka barang siapa yang bisa mengisi hidup dengan cinta, luar biasa dia ya, daya juangnya ya, daya tahannya, daya serangnya, daya semuanya untuk mencapai kesuksesan itu akan didapatkan ya, dengan luar biasa. Kenapa sih kita harus mengisi hidup dengan cinta? Ya karena emang hidup kita ini diawali dari cinta ya. Dan kalau kita berakhir juga dengan rasa cinta yang benar ya, itu kita akan juga bahagia. Selama hidup ini diisi dengan cinta, maka yang ada hanyalah kebahagiaan. Ketika hidup diwarnai tidak dengan cinta, mungkin dengan benci, sudah sudah mendengar katanya saja ya, term itunya saja, term benci saja sudah tidak senang ya, sudah rasanya sudah redup. Tapi dengan cinta itu akan bahagia. Kita tengok dulu motivasinya ya, dari hadis yang disampaikan oleh ya Aisyah ya, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Motivasi supaya kita memiliki dorongan, memiliki kekuatan, memiliki semangat ya, untuk mengisi kehidupan kita yang cuma sebentar dan sekali ini dengan cinta, dengan kasih sayang. Mari silakan dari hadis riwayat Muslim. Motivasi. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Aisyah
Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang dan senang kepada kasih sayang, dan Dia memberi kebaikan pada kasih sayang itu apa-apa yang Dia tidak berikan kepada kekerasan, dan tidak pula Dia berikan kepada apapun selainnya." Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2003. Ini ya motivasi kita dari Rasulullah SAW ya, menyampaikan kepada Aisyah, kemudian Aisyah menceritakan kepada kita, yaitu ya Aisyah, wahai Aisyah ya, innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah itu adalah maha kasih sayang ya, Allah maha kasih sayang. Yuhibbur rifqa, dan Allah itu senang, cinta kepada kasih sayang. Rafiq di sini bisa berarti kasih, bisa berarti sayang, bisa berarti kelembutan ya. Jadi innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah itu adalah maha kasih sayang, maha lembut. Yuhibbur rifqa, mencintai kasih sayang ya, senang kepada kasih sayang. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'alal unfi, dan Allah memberi kebaikan kepada kasih sayang itu apa-apa yang tidak diberikan kepada kekerasan. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu, dan tidak pula Dia berikan kepada apapun selain dari kasih sayang tersebut. Nah, dengan motivasi ini tentu saja ya, kehidupan kita mestinya itu diwarnai dengan kasih sayang. Dan agama kita, agama Islam ini adalah agama kasih sayang, agama cinta kasih, agama penuh dengan kelembutan. Tidak akan pernah terdengar ya agama kita ini agama yang ya, penuh kekerasan, permusuhan itu ya, kaku, itu enggak ada. Orang-orangnya yang kadang kurang terap di dalam melaksanakan tuntunan agama Islam. Karena Allah sudah menyampaikan lewat Rasulnya semacam ini. Sifat dari Allah itu adalah maha kasih sayang dan yuhibbur rifqa, senang kepada kasih sayang ya, kasih sayang ya. Maka nanti semua sisi kehidupan Rasulullah SAW, termasuk dalam berdakwah, termasuk dalam kehidupan keluarganya, isinya adalah cinta dan kasih sayang saja. Maka ini kita ungkap kembali supaya keluarga kita itu juga diwarnai dengan kasih sayang, diwarnai dengan cinta ya. Begitu keluar rumah, yang ada adalah untuk realisasi rasa cinta kita, mengharapkan ridho Allah. Kenapa demikian? Karena innallaha rafiqun yuhibbur rifqa, sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang dan senang kepada kasih sayang. Allah akan memberikan kepada kasih sayang itu sesuatu yang tidak diberikan kepada yang selainnya ya. Kekerasan tidak akan diberikan sesuatu itu. Maka spesial memang rasa kasih sayang ini ya. Allah membuka setiap surat di dalam Al-Quran ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Tetapi lihat sekarang ini, belakangan ini ya, muslim yang satu dengan muslim yang lain sudah tidak memperhatikan lagi rasa kasih dan sayang ya. Sudah mulai pudar ya, antar tetangga sudah mulai pudar, antar teman sudah mulai pudar, bahkan dalam keluarga pun juga rasa kasih sayang itu sudah, kalau tidak diingatkan kembali, kalau tidak direfresh kembali, tidak disegarkan kembali, rasa kasih sayang itu seolah-olah hanya simbol saja, hanya ya pembicaraan saja. Mestinya tidak demikian ya. Baik, jadi Islam itu adalah agama cinta, agama kasih sayang, agama kelembutan. Islam sangat jauh dari kekerasan, sangat jauh dari permusuhan ya, sangat jauh dari kebencian ya. Agama penebar kebencian enggak. Apalagi Islam disebut sebagai agamanya para teroris ya, sama sekali tidak ya.
Kalau teroris adalah orangnya ya. Ya, teroris ya. Maka kalau teror itu apa yang dilakukan, enggak pernah ada dalam Islam. Islam isinya adalah cinta dan kasih sayang. Maka nanti kita akan ungkap ya hadis-hadis, ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Islam itu betul-betul agama cinta, agama kasih sayang, agama yang penuh dengan kelembutan. Dan mestinya kita sebagai seorang muslim, pengikut Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang sama. Rafiqun, Allah sangat mencintai seseorang yang memiliki sifat kasih sayang. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu adalah maha kasih sayang dan senang dan mencintai kasih sayang ya. Baik, ini merupakan outline ya dari apa yang akan kita bicarakan pada malam hari ini dengan waktu yang terbatas ya. Banyak sekali hadis, dalil sudah saya siapkan ya. Itu ya. Jadi yang pertama, Islam itu agama cinta, kasih sayang, kelembutan. Yang berikutnya, kita pun lahir di muka bumi ini adalah karena cinta. Maka tidak pas, tidak adil, tidak pantas ketika kita mengisi kehidupan kita tidak dengan cinta. Kita menjadi wujud, menjadi lahir di muka bumi ini adalah karena cinta. Kemudian perhatikan, Allah menurunkan Al-Quran juga untuk realisasi cintanya kepada kita. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW juga sebagai bukti cintanya kepada kita. Maka dipilih Nabi Muhammad SAW juga memiliki sifat yang nanti akan kita tengok. Kasih sayang juga ya. Amat belas kasihan dan amat penyayang kepada orang-orang mukmin, baik kepada sahabat-sahabatnya maupun kepada keluarganya. Luar biasa ya, luar biasa. Kemudian kita juga akan ungkap nanti Allah itu mencintai orang yang lemah lembut. Yuhibbul rifqa. Tadi sudah disebutkan salah satu hadis. Nanti kita akan tengok ayatnya dalam Al-Quran. Allah sudah statement itu. Allah mencintai orang yang lemah lembut, orang yang penuh cinta, orang yang penuh kasih sayang. Maka Rasul dan para sahabat dan para nabi itu mengetahui hal ini, mereka betul-betul merealisasikannya. Rasul dan para sahabat itu adalah saling cinta mencintai. Bahkan mereka mengukur keimanan seorang itu dari cinta kepada sahabatnya, kepada sesama mukmin. Kemudian Nabi Isa dan pengikutnya juga diungkap oleh Allah, mereka memang memiliki sifat santun dan saling kasih sayang. Kemudian kita ungkap juga beberapa hadis tentang bagaimana kehidupan Rasul di dalam keluarganya. Rasul sangat mencintai keluarganya ya. Beliau mencium, beliau memeluk ya, beliau mempersilahkan ya. Itu sebagai wujud cinta kepada anaknya, kepada istrinya, bahkan sebelum sholat, ketika puasa ya. Dan istrinya pun juga tertawa. Tertawa itu ya karena bahagia, karena senang. Coba diisi dengan amarah ya, diisi dengan ya kekerasan ya, keluarga itu environmentnya ya, atmosfer di keluarga itu menjadi tidak nyaman. Kemudian dakwah itu juga dilakukan dengan cinta dan kasih sayang. Motivasi dari dakwah itu adalah rasa cinta, rasa kasih sayang. Sekali lagi, motivasi dari dakwah menyebarluaskan agama ini adalah karena cinta dan kasih sayang. Karena menginginkan mad'u, orang yang diseru, orang yang didakwah itu juga mendapatkan keselamatan, juga mendapatkan keamanan, juga memperoleh kebahagiaan, kejayaan, perlindungan Allah di dunia wal akhirah. Maka dakwahnya itu dilakukan karena motivasi cinta, karena kasih sayang. Kemudian kita akan buka nanti ya, bahwasanya cinta itu merupakan syarat masuk surga. Maka orang-orang yang tidak punya cinta di dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam jiwanya, jangan bermimpilah masuk surga. Perbaiki dulu ya. Jadi syarat masuk surga itu adalah rasa cinta. Jadi kita lahir karena cinta, kemudian mengisi kehidupan dengan cinta, dan berakhir juga dengan cinta. Sehingga kehidupan ini isinya adalah bahagia saja. Isinya adalah semangat, isinya adalah senang, isinya adalah ya love each other gitu kan. We feel our life, we feel our time, the rest of our time, the rest of our life with happiness. And happiness will come from love. Kebahagiaan itu datangnya adalah dari cinta. Semangat yang luar biasa itu datangnya adalah juga dari cinta.
Jarak itu bukan menjadi masalah kalau motivasinya adalah cinta. Waktu doesn't matter anything ya. Waktu tidak menjadi masalah apapun. Cinta. Gitu ya. Karena cinta. Baik, kita akan buka satu persatu. Kalau cukup waktunya ya. Kalau enggak ya mungkin nanti kita akan lewat dulu. Pertama, kita lahir karena cinta. Ini ya. So we were born because of love, not because of hate. Bukan karena kebencian, bukan karena kesalahan, but because of love, because of hope. Ya, karena memang kasih sayang, karena memang mawadah, ikatan kasih sayang yang sangat kuat lah yang menjadikan sebab kita dilahirkan oleh di muka bumi ini. Tentu saja ada prosesnya, kita akan tengok. Mari kita mulai dari surat Rum ayat 21 ya. Yang para pemuda juga sudah siap ya. Ini memang mengarah ke sana itu ya. Mari silakan. Kita lahir ke muka bumi ini pun adalah dari buah cinta ayah dan bunda. Tuh dengar tuh ya. Kita lahir ke muka bumi ini memang karena buah cinta ayah dan ibu. Ayah dan bunda, bapak dan ibu, papa dan mama, father and mother ya. Pak karo Mbok itu semuanya ya cinta, karena buah cinta mereka lah menjadi sebab Allah melahirkan ya, Allah menjadikan kita sebab ada di muka bumi ini. Mari kita mulai dari surat Rum ayat 21, tanda kekuasaan Allah itu. Quran surat Rum ayat 21. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Iya, baik sekali ya. Silakan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ya, ini biasanya dituliskan di surat undangan pernikahan ya, surat Rum ayat 21 ya. Wa min ayatihi ya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah Allah menjadikan istri-istri dari jenis kalian sendiri. Kemudian menciptakan supaya kalian merasa tentram kepadanya ya. You feel comfortable with her lah ya, kalau yang laki-laki yang pemuda ini ya. Kalau putri ya you feel safe with him, itulah ya. Kemudian wa ja'ala bainakumul mawaddata wa rahmah. Dan Allah menjadikan ikatan rasa kasih sayang. Mawaddah itu ikatan rasa kasih sayang yang mendalam, mawaddah itu. Wa rahmah, dan rasa cinta. Jadi rasa kasih, rasa sayang itu, rasa cinta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ciptaan Allah, tanda kekuasaan Allah. Maka nanti memang harus, nanti akan ada ya materi berikutnya ya. Materi berikutnya ya. Ya, materi berikutnya diantaranya adalah nanti mungkin menjelang pernikahan ya, para pemuda ini ya, nikahilah ya, nikahilah pribadi yang Anda cintai ya. Jadi menikah itu dengan pribadi yang Anda cintai. Jangan ditawarin wah pekewoh sama ustadznya akhirnya diambil gitu kan. Padahal there is no love between you and her gitu kan. Don't force yourself ya. Don't push yourself, jangan memaksakan diri. Kalau memang there is no love between you ya sampaikan saja. Mohon maaf Tad, belum ada kerentek nih gitu ya. Jadi should have something with you and her gitu ya. Maka nikahilah orang yang kamu cintai. Sehingga rasa kasih sayang itu yang akan menjadikan ikatan pernikahan menjadi kuat ya. Tapi juga jangan asal mencintai,
mencintainya karena apa? Nanti mungkin materi sendiri ya, ini termasuk materi tambahan nanti ya. Itu sekitar ya mungkin kalau kita masukkan ke dalam RPS ya, rencana pembelajaran semester, yang mungkin 3 kredit lah, 3 SKS ya. Itu nanti persiapan. Ya. Tapi ini sebagai pengantar dulu ya, bahwasanya ketika Anda akan menikah, menikahlah dengan orang yang Anda cintai. Wah, udah senang dulu nih para pemuda ya. Tapi harus diarahkan, cintanya karena siapa dulu, cintanya karena apa dulu. Kalau cintanya karena Allah itu benar. Tapi kalau cintanya karena kecantikan, kata Nabi, ya boleh saja, karena memang wanita itu dinikahi karena 4 ya. Yang pertama adalah karena kecantikannya, yang kedua adalah karena hartanya, yang ketiga adalah karena nasabnya, yang keempat adalah karena agamanya. Ketika Anda mencintai seorang wanita, menikahi seorang wanita karena agamanya, kata Nabi, taribat yadaka, ya, berdebu kedua tanganmu, bejo kowe. Ya. Karena yang tadi cantik nanti lama kelamaan akan pudar, ya. Yang kaya kalau nggak pandai dalam berhemat ya habis juga, ya. Nasab belum tentu juga ya, walaupun itu juga menjadi faktor yang perlu kita pertimbangkan. Kok jadi kesana ini ceritanya ya? Baik, jadi kita itu lahir karena cinta. We were born because of love of our parents, our father and mother, our beloved parents ya. Karena memang ya beloved parent ya, maka kita mengatakan beloved mother, beloved father adalah karena ayah yang tercinta, ibu yang tercinta. Karena orang tua tercinta kita lah menjadi sebab kita lahir di muka bumi ini. Nanti akan ada materi ya, artinya materi yang supaya kita bersyukur dengan kehidupan ini. Kadang-kadang dengan berlalunya masa kesibukan ya, kegiatan-kegiatan yang monoton, kegiatan-kegiatan yang rutinitas, kadang-kadang juga stres begitu ya, kurang menghargai kehidupan ini. Kepengennya keendang rampung gitu kan. Padahal bagi orang yang beriman, every single time means reward ya. Bagi orang yang beriman, setiap waktu yang berlalu bersamanya adalah pahala. Maka dia akan betul-betul mensyukuri kehidupannya, mensyukuri hari-harinya. Baik, back to here, kita lahir karena cinta, ya, karena kasih sayang antara ayah dan ibu, orang tua kita, kemudian menjadi sebab ya mereka menikah, lalu secara bertahap Allah menciptakan kita. Orang mah jegagi jadi mahasiswa enggak ya? Jegagi langsung iso ngoperasikan komputer, punya studio, enggak bisa ya. Bahkan lahir kita itu adalah ya tanpa menggunakan alas kaki, tanpa menggunakan baju dan belum berkhitan itu ya. Dan diciptakan secara bertahap ya. Kemudian yang berikutnya ya, dalam surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 15 itu Allah menceritakan bahwasanya ibu yang mengandung kita itu ya memang dalam keadaan susah yang bertambah-tambah. Kemudian menyusui, itu semuanya karena apa? Karena sayang ya, karena sayang ya. Ketika Anda masih kecil, bayi itu menangis karena kehausan, sang ibu tanpa malu-malu ya dimanapun langsung memberikan air susunya kepada sang bayi. Coba dulu belum ada Anda, belum ada bayinya, gak akan mungkin dia kemudian membuka auratnya di tempat umum dan seterusnya. Enggak, itu pengorbanannya. Maka betul-betul karena kasih sayang ya. Ketika bayi itu memang ya, sang ibu ketika menyusui harus mengadakan eye contact dengan bayinya supaya muncul ya rasa tresno, rasa kasih dan sayang. Kemudian kita masuk ke surat An-Nahl ayat 78 ya. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 78. Jadi yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dengan kasih sayang ya. Itu pun dengan full of love. Itu pun dengan proses yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kita kok sok sio-sio dengan kehidupan ini, tidak mau mengisinya dengan rasa cinta. Bahkan kadang-kadang juga kurang pas bersikap kepada orang tua kita, kurang tepat bersikap kepada ibu kita yang menjadi sebab kita lahir di muka bumi ini. Yang kalau kita orang beriman, every single time itu adalah reward, pahala yang luar biasa mengalir kepada kita. Mari kita tengok surat An-Nahl surat ke-16 ayat 78. Quran surat An-Nahl ayat 78.
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Luar biasa ya. Coba Anda bayangkan kalau Allah tidak mengeluarkan kita dari perut ibu kita, jadi apa kita ya? Terus di situ. Tapi tidak ya, Allah Maha Sayang, Allah Maha Kasih, Allah Maha Cinta kepada kita. Maka Allah sampaikan, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian ya. Kemudian la ta'lamuna syai'an, pada saat itu Anda tidak punya tahu apa-apa. You know nothing gitu ya pada waktu itu. Kemudian Allah membekali kita dengan 3 potensi yang luar biasa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah menjadikan kita bisa mendengar, bukan hanya kuping ya. Kuping begitu keluar, begitu dilahirkan memang sudah punya kuping. Tapi fungsi dari kuping untuk menangkap sinyal, untuk mendengar itu belum di-on-kan ya. Mata juga sudah ada tapi belum bisa digunakan untuk melihat. Hati mungkin juga sudah ada tapi belum bisa difungsikan untuk berpikir. Kemudian Allah mengaktifkan itu semua karena rasa kasih sayang Allah kepada kita. La'allakum tashkurun, supaya kalian itu bersyukur. Dan bersyukur itu, sahabat-sahabat sekalian, para mahasiswaku yang kucintai, bersyukur itu hanya ada satu sebetulnya, yaitu bertakwa kepada Allah. Dan bertakwa kepada Allah itu adalah sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada Allah. Saya ulangi, bertakwa kepada Allah itu adalah sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada Allah. Nah, sebagai ungkapan rasa cinta maksudnya bagaimana? Bertakwa itu ya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW ya. Jadi bertakwa, bagaimana mau bertakwa? Bertakwa itu ya itba' Nabi Muhammad SAW. Karena Allah menyampaikan dalam surat Ali Imran ya, surat ketiga ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Coba ditengok mari kalau bisa ketemu ya, surat Ali Imran surat ketiga ayat 31. Itu. Jadi bersyukur itu adalah dengan bertakwa. Bertakwa itu adalah dengan itba' Nabi Muhammad SAW. Bertakwa tidak bisa dengan versi kita sendiri. Bertakwa memang secara lughah adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Bagaimana realisasinya? Ya mengikuti atau itba' Nabi Muhammad SAW. Coba mari silakan. Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Luar biasa ya, ayat ini sudah cukup sebetulnya untuk menjadi motivasi bagi kita mengisi kehidupan ini dengan cinta. Ya, cinta kepada Allah itu merupakan motivasi yang luar biasa. Ya, tadi ya bersyukur itu dengan bertakwa itu dengan itba' Nabi. Ya, bersyukur, bertakwa itu dengan itba' Nabi. Karena kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah hai Muhammad, in kuntum, kalau keadaan kalian tuhibbunallah, kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, itba' Nabi Muhammad SAW. Apa yang didapatkan ketika kita itba' Nabi Muhammad SAW dalam segala segi kehidupan kita? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum,
dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Perhatikan Allah menutup ayat ini dengan Ar-Rahim, ya. Ar-Rahim, penyayang. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, kembali ke sini. Jadi kita lahir itu karena cinta. We were born, ya. I was born because of my parents' love. Ya, saya dilahirkan karena cinta orang tua saya. Mulai dari awal belum ada apa-apa sampai diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 5, ya kan, dari tanah, kemudian dari setetes mani menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian menjadi bentuk yang sempurna, yang tidak sempurna, terus sampai menjadi remaja, kemudian dewasa, kemudian menjadi pikun, kemudian ada yang meninggal dan seterusnya. Itu terus semuanya merupakan tanda kecintaan Allah kepada makhluknya, diciptakan secara bertahap. Setelah lahir, ya, ibu kita menyusui kita dengan kasih sayang dan seterusnya, ya. Jadi kita lahir karena cinta. Maka mari kita isi kehidupan kita ini juga dengan cinta. Kemudian kita tengok, ya, bahwasanya Allah itu menurunkan Al-Qur'an, ya. Allah tidak hanya sebelumnya Allah tidak hanya mengeluarkan kita dari perut ibu kita, dan Allah tidak hanya melengkapi kita dengan 3 potensi, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tidak hanya itu, tetapi Allah juga melengkapi kehidupan kita dengan menurunkan pedoman hidup bagi diri kita, yaitu Al-Quran. Apakah cukup dengan itu? Tidak juga. Allah lengkapi juga dengan mengutus hamba pilihannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu Allah lakukan karena Allah itu Ar-Rahim. Allah itu Maha Sayang, Maha Kasih, Maha Cinta kepada hamba-hambanya. Tidak ada motivasi dari mengutus Nabi Muhammad, tidak ada dorongan dari menurunkan Al-Quran selain untuk merealisasikan sifat Allah sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, sebagai Rabb, sebagai pemelihara, sebagai penjaga yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, luar biasa. Motivasi itulah yang menjadikan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, karena Allah menginginkan hamba-hambanya itu berada di jalan yang benar, senantiasa berada dalam keselamatan, keamanan, kebahagiaan, kesuksesan, dan seterusnya. Maka mari kita tengok ayat-ayat yang terkait dengan itu, bahwasanya semuanya, ya, adalah karena anugerah, karena nikmat, adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tengok dulu surat Ali Imran ayat 164. Quran Surat Al-Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini Allah sampaikan, ya, bahwasanya Allah ingatkan kepada kita bahwasanya sungguh Allah mengutus Rasul di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umatnya, dari kalangan kita sendiri. Itu adalah suatu karunia yang besar bagi orang-orang yang beriman, karena kasih sayang Allah, ya. Bagian ayat yang terakhir, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebelumnya manusia itu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Seandainya bukan karena cinta, seandainya bukan karena menginginkan keselamatan orang-orang yang beriman, hamba-hambanya, ya, dibiarkan sajalah berada dalam kesesatan. Tapi bukan begitu sifat Allah. Allah itu Maha Kasih, Maha Sayang, ya,
maha mengamankan, maha luar biasa kecintaannya meliputi segalanya. Ampunannya itu mendahului azabnya. Dalam suatu hadis dikatakan ketika seorang hamba itu melakukan dosa sepenuh langit, tetapi dia menghadap Allah memohon ampun dan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka Allah akan memberikan kepadanya ampunan sepenuh langit. Sama ya, di-delete itu ya. Inilah karena kasih sayang Allah. Dan lihat bagaimana fungsi Nabi Muhammad SAW ya, membacakan ya yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan dengan tugasnya yang luar biasa berat ini, yang mulia ini, beliau tidak mengharapkan upah sedikit pun. La as'aluka alaihi min ajr in ajriya ila 'alallahi rabbil alamin. Aku tidak meminta upah sedikit pun atas seruanku kepadamu. Yang aku harapkan adalah, yang aku inginkan adalah in ajriya ila 'alallahi rabbil alamin. Pahala, ajr, reward from God ya, yang penguasa semesta alam ini. Semuanya Allah menurunkan Al-Quran karena cinta. Allah mengutus hamba pilihannya juga karena cinta. Yang diutus pun juga memiliki sifat yang sama, yaitu berdakwah, menyampaikan ayat-ayatnya, mensucikan jiwa kita, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah itu betul-betul juga dengan kasih sayang ya, betul-betul dengan kasih sayang ya. Mari kita tengok coba surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 128. Di situ Allah memberikan sifat ya, bagaimana utusannya tadi, sifatnya bagaimana kepada orang-orang yang beriman. Mari. Quran surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, insyaallah. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Inilah sifat yang dibawa oleh seorang Rasul Nabi Muhammad SAW. Dan sifat inilah yang mestinya dimiliki oleh para da'i. Sifat semacam inilah yang mestinya dimiliki oleh para penyeru agama. Sifat yang seperti inilah yang semestinya dimiliki oleh para mahasiswa. Karena mahasiswa itu merupakan tentaranya Allah, merupakan jundullah, merupakan kepanjangan tangannya Allah untuk berdakwah, menyampaikan agama Islam ini, menyampaikan keindahan Islam ini, menyampaikan nuansa kasih sayang Islam ini. Perhatikan di sini betapa klopnya. Allah menurunkan Al-Quran karena cintanya kepada kita. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai bukti rasa sayangnya kepada kita. Dan juga sifat Rasulnya pun juga demikian ya. Lihat ya, azizun alaihi ma'anittum, sangat berat terasa olehnya penderitaan yang Anda alami kalau Anda tidak beriman. Maka harisun alaikum ya, sangat menginginkan keselamatan, keimanan bagi kalian. Maka daya juangnya luar biasa ya, bil anfus juga bil amwal, luar biasa semangatnya ya. Meskipun mendapatkan halangan, mendapatkan ujian, mendapatkan intimidasi, mendapatkan penekanan, mendapatkan embargo, mendapatkan boikot yang dari mana-mana, mendapatkan ancaman, fitnahan, celaan, ejekan, cemoohan, it doesn't matter ya. Tidak dipandang suatu hal yang berat, karena emang dia menginginkan keimanan dan keselamatan bagi hamba-hamba Allah yang beriman tadi. Kemudian perhatikan, bil mu'minina rauf ya. Dan terhadap orang-orang yang beriman beliau adalah sangat penyantun,
Rahimun, sangat penyayang. Tapi kadang-kadang sekarang ini, karena ini ayat yang jarang diungkap ya, para dai, para muslim ya, para mahasiswa kadang-kadang tidak mengikuti atau tidak mengcopy paste sifat dari Rasulullah SAW. Ya, kadang dalam menyampaikan nasihat, dalam menyampaikan teguran ya tokleh gitu kan, seolah-olah ya saudara-saudara semuanya itu luar biasa ya, punya kekuatan yang luar biasa. Padahal orang per seorang unik sekali. Yang universal itu adalah kalau kita menyampaikan dakwah sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan santun dan kasih sayang. Ya, menyampaikan dengan santun dan kasih sayang, tidak dengan emosi, tidak dengan marah, tidak dengan kebencian, tidak dengan dan segala sesuatu yang kontraproduktif dengan sifat-sifat Rasulullah SAW. Maka perhatikan, Nabi Muhammad SAW itu penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan sifat penyantun ya. Sangat berat dia kalau melihat umatnya kok tidak beriman, tidak berislam dan seterusnya ya. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 107 di situ juga Allah ingatkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Dan tidaklah aku mengutus kamu hai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Coba mari dibuka surat Al-Anbiya ayat 107. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Iya. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini bagi semesta alam. Ya, seluruh alam. Rasulullah SAW itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka kita sebagai muslim itu harusnya mestinya mengikuti beliau, menjadi rahmat bagi keluarga kita. Ya, para mahasiswa itu yang menjadi rahmat di keluarganya lah. Ya, dia pada ayah dan ibunya ya, menjadi rahmat bagi ayah dan ibunya. Menjadi kenikmatan, menjadi kasih sayang bagi kakak dan adiknya ya. Di organisasi juga begitu. Ya, menjadi rahmat bagi organisasi itu. Ya. Menjadi rahmat bagi keluarganya, bagi lingkungannya, bagi seluruh alam. Nah, kalau demikian memang sudah sesuai, sudah sejalan ya, in line with the prophet ya. May peace be upon him gitu ya, sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Rasulullah SAW itu tidak diutus kecuali menjadi rahmat, menjadi anugerah, menjadi penebar kasih sayang bagi lingkungannya. Maka alhamdulillah kami bertemu dengan para mahasiswa yang luar biasa ya, soleh betul ya. Mudah-mudahan nanti setelah kajian ini bisa menjadi pengingat, sehingga setelah kajian itu bisa menjadi rahmat bagi lingkungannya. Sampai di keluarga itu sangat senang menanti-nanti kedatangannya, karena dia akan menebar kasih sayang di situ. Dirindukan oleh orang tuanya, dikangeni oleh adik dan kakaknya ya, diharapkan kedatangannya di keluarganya, di rumahnya, karena emang menjadi rahmat bagi keluarganya. Dan seterusnya insya Allah Anda akan menjadi orang yang sangat sukses nanti di kemudian hari ya. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, mahasiswa sekalian yang saya cintai, Allah itu mencintai orang yang lemah lembut. Tadi sudah kita sampaikan hadisnya ya. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang dan suka dan mencintai orang yang kasih sayang. Dan Allah juga suka, sangat mencintai orang yang lemah lembut, orang yang penuh cinta dan kasih sayang. Kenapa kita tidak memiliki sifat-sifat yang semacam ini saja? Kenapa sampai sekarang kita masih mendahulukan kekasaran, kekerasan, ya, kebencian, permusuhan? Why? Sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit protes, sedikit-sedikit komplain. What for? Why don't we solve our problem with love? Kenapa kita tidak menyelesaikan permasalahan kita dengan cinta? Duduk bersama, kita diskusikan, ada permasalahan apa, ada kendala apa, dengan cintalah, dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Ketahuilah ketika memiliki sifat semacam itu, Allah mencintainya. Mari kita tengok surat Al-Maidah, surat kelima ayat 54.
Quran surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Ini ya, perhatikan ya. Allah akan mendatangkan suatu kaum ya. Jadi jangan dikira Allah itu butuh dengan keimanan kita. Jangan dikira Allah itu perlu dengan keimanan kita. Kitalah yang perlu untuk beriman. Kitalah yang membutuhkan Allah. Maka Allah dengan rasa cemburunya ya, dengan rasa ghirahnya itu, kalau kalian memang tidak betah menjadi orang yang beriman, and you check out from your belief gitulah ya, Anda keluar dari agama ini, Allah akan datangkan suatu kaum. Allah will datangkan suatu kaum yang Allah love them and they love him ya. Sifatnya Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Apa coba sifat-sifatnya yang dicintai oleh Allah itu? Bagaimana? Silakan. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin. Perhatikan di sini, adzillatin 'alal mu'minin. Mereka bersikap lemah lembut kepada orang yang beriman. Lemah lembut kepada orang yang beriman. Lemah lembut perso nggih, tahu ya? Lemah lembut itu ya lemah lembut ya, soft, gentle untuk sesama orang yang beriman. Kasih sayang nuansanya, motivasinya adalah cinta kepada orang yang beriman. Ini siapa? Orang-orang yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Ya. Cinta kepada Allah itu bukan hanya di dalam kepala, bukan hanya di dalam hati, bukan hanya di dalam jiwa, tapi wujud, bisa dirasakan oleh lingkungannya. Itu tanda cinta kepada Allah. Nonsen, bohong ketika Anda mengatakan cinta kepada Allah tetapi tidak itba Rasul. Dan Rasul itu adalah sangat kasih sayang kepada sesamanya. Nanti juga kasih sayang kepada keluarganya. Maka bohong ketika Anda mengatakan cinta kepada Allah tetapi bermusuhan dengan keluarga, keras dengan istri dan anaknya, kasar kepada sesamanya. No. Ya. Maka lihat di sini. Kecintaannya kepada Allah dan Allah mencintai mereka, wujud dari sikapnya adalah adzillatin 'alal mu'minin, bersikap lemah lembut kepada sesama orang yang beriman. Terus sikap yang kedua, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Ya a'izzatin 'alal kafirin, mengambil garis tegas ya terhadap intrik-intrik kepada kekafiran ya. Kafir no, ya kekafiran no, pelanggaran-pelanggaran no, maksiat no. Ini ya. Ini adalah orang yang mencintai Allah dan Allah pun yuhibbuhum. Allah mencintai mereka. Ya, terus yang berjihad di jalan Allah, seperti kegiatan kita saat ini, kita bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jalan Allah itu apa toh? Li'ilali kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, itulah jalan Allah. Dan yang kita lakukan pada malam hari ini adalah luar biasa. Mudah-mudahan dicatat sebagai ya yujahiduna fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. dengan segenap kemampuan yang Allah berikan kepada kita, baik pikir, ya, ilmu, harta, tenaga, waktu, kreativitas dan seterusnya, termasuk juga semangat. Inilah tanda orang yang dicintai oleh Allah dan mereka memang melakukan hal ini karena cintanya kepada Allah. Tidak ada yang diharapkan, tidak ada yang diinginkan selain daripada kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus
dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Ya, karena emang banyak nanti akan ada cibiran. Mahasiswa kok bau-bau kuburan. Enggak masalah ya. Jangan diambil hati, itu orang-orang yang enggak paham ya. Ya, orang-orang yang enggak paham, kemudian kalimatnya juga menunjukkan ya level ketidakpahaman dalam dirinya. Maka kita tidak akan takut dengan orang yang suka mencela, dengan celaan orang yang suka mencela. Orangnya itu memang suka mencela, maka yang keluar dari mulut orang yang suka mencela ya celaan. Apakah itu akan menjadikan kita mundur dari perjuangan fisabilillah? No ya, tidak akan goyah sama sekali, tidak akan bergeming. Kita akan terus maju untuk memperjuangkan kalimat Allah ini bisa tersebar luas kemana saja, seluas-luasnya. Maka semua media sosial ya diaktifkan semuanya, bisa masuk Facebook untuk dakwah ya, IG apa itu, Instagram ya bisa masuk, mungkin ada apalagi gitu ya ke depan nanti, mungkin Anda bikin medsos sendiri, silahkan gunakan itu untuk jujahiduna fisabilillah, untuk membuktikan yuhibbunahu, untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah. Terus itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang Dia kehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Tapi sayangnya tidak setiap orang mendapatkan kenikmatan yang semacam ini ya. Unfortunately, not everybody, not everyone get this opportunity. Only the chosen person, hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah saja, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah saja yang mendapatkan kenikmatan semacam ini. Ini waktunya sudah jam 9 ini. Kita lanjutkan sesi kedua atau dilanjutkan sampai selesai ini? Mungkin sampai malam. Baik ya, sedikit ya. Jadi kemudian Allah mencintai orang yang lemah lembut, udah ngerti ya? Allah mencintai orang yang penuh cinta, kasih sayang, itu Allah love. Maka sebaliknya ya sebaliknya, orang yang kasar ya Allah tidak suka. Orang yang penuh dengan kebencian, anger ya, penuh dengan hate gitu ya, nggak kepake ya. Orang semacam itu yang ya orang yang benci ya, orang yang penuh dengan kebencian akan dibencilah, mudahnya bicara seperti itu. Orang yang penuh dengan cinta akan dicintai. Nanti kita akan tengok hadisnya ya. Kemudian kita tengok ya bahwasanya Rasul dan sahabat itu adalah saling cinta. Kita buka dulu ya surat Fat, surat ke-48 ayat yang terakhir, ayat 29 ya. Silakan surat Fat. Sifat Rasul dan para sahabat saling berkasih sayang. Quran surat Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fid Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shad'ihi fa'azarahu fastaghlada wastawa ala suqihi yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Iya, baik, silakan. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka
Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini ya, Allah menyampaikan informasi bahwasanya ya Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan beliau, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ya. Bersikap keras, bersikap tegas terhadap intrik-intrik kekafiran. Di sisi lain ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Ya. Jadi berkasih sayang sesama mereka. Ya. Rasul dan para sahabat saling berkasih sayang. Berkasih sayangnya adalah karena Allah. Ya, berkasih sayang karena Allah. Ya, berkasih sayang itu adalah saling ya, saling mengasihi, saling menyayangi, saling mendahulukan, saling mengutamakan, saling menghormati, saling tolong, saling membantu, saling menasehati, ya, saling memberi, ya, saling mengisi, itu ya, kasih sayang. Ruhama'u bainahum, mereka saling kasih sayang, sehingga warna yang ada dalam kehidupan Rasul dan para sahabat isinya adalah saling sayang, saling cinta. Ya. Kemudian lihat mereka perwujudannya ya, tarohum, kalian melihat mereka ruka'an, rukuk, sujud dan sujud sama-sama, salat berjamaah. Yabtaguna, mereka mencari fadlan minallah, keutamaan dari Allah, waridwana, dan keridhaannya. Ya. Jadi luar biasa kehidupan Rasul dan para sahabat ini yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, Allah abadikan dalam Al-Quran, yang mestinya menjadi suasana yang perlu kita ciptakan dalam kehidupan ini. Ya. Mereka saling kasih sayang. Maka para mahasiswa yang terikat di dalam ikatan, ya, ikatan mahasiswa, majelis tafsir Al-Quran dan ikatan-ikatan mahasiswa yang lain itu, ya, kasih sayang, saling kasih, saling sayang di antara kalian semua. Ya, jangan karena sesuatu hal yang sifatnya keduniawian merusak ikatan ini. Eman-eman banget. Ya. Sifat Rasul dan para sahabat itu adalah saling kasih sayang. Mereka bersama-sama yabtaguna fadlan minallahi waridwana, seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Bersama-sama. Yabtaguna itu bentuk jamak, ya. Fi'il madhi. Fi'il madhi itu menunjukkan sedang dan seterusnya. Ya, sedang dan akan. Rahasia dari penggunaan fi'il madhi itu adalah forever, ya, all the time, always, ya. Jadi mereka selalu bersama-sama, selalu bahu-membahu, selalu saling tolong, saling bantu untuk bersama-sama, ya, mencari karunia dan keridhaan Allah. Ya, saling tolong. Maka luar biasa. Pada ayat yang lain di surat At-Taubah itu memang, ya, ketika sudah tercipta suasana yang semacam itu, ya, sayarhahumullah, ya, Allah akan merahmati mereka semua. Ya. Baik, coba kita tengok satu hadis ya, tentang dari hadis riwayat Muslim lah ya, yang kasih sayang, ya, saling cinta mencintai, ya, perhatikan kalimat Rasul, ya. Bagaimana mereka saling kasih sayang, saling cinta mencintai itu adalah ibarat satu tubuh, ya. Just like one body gitu ya. Silakan. Anin Nu'man ibn Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim
wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahari wal humma. Dari Nu'man bin Bashir, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang, cinta mencintai serta memadu kasih ibarat satu tubuh. Apabila ada anggota badan yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 1999. Ini Rasulullah SAW menggambarkan keadaan orang mukmin itu. Mereka saling berkasih sayang, saling cinta mencintai. Enggak ada itu permusuhan, enggak ada itu saling ejek, saling menjatuhkan, saling memfitnah. Itu bukan sifat orang mukmin, bukan sifat orang Islam. Bahkan Nabi mengatakan kan, ya, sibabul muslim fusukun. Ketika Anda mengejek, ketika Anda mengolok-olok sesama muslim, itu adalah suatu kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Bahkan ketika Anda menumpahkan darah, memukulnya, bahkan menjatuhkannya, membunuhnya, itu adalah suatu kekafiran. Dan kalau Anda tetap bertahan dalam sesuatu itu, ya, dan Anda mati dalam keadaan fasik, mati dalam keadaan kafir. Tidak demikian yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang kondisi sahabatnya, kondisi sahabat-sahabat, lingkungan semacam, lingkungan yang berada di sekitar beliau pada waktu itu, yaitu mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu dalam saling berkasih sayang, saling cinta mencintai loh ya. Itu ibarat satu tubuh, yang kalau ada satu bagian sakit, maka seluruh tubuh itu akan merasa demam dan tidak bisa tidur. Nah, coba ini mari kita ciptakan. Kita ungkap lagi bahwasanya sifat muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu kasih sayang, saling cinta mencintai. Tidak ada yang bermusuhan, tidak ada. Musuhan itu bukan sifat muslim, bukan sifat mukmin. Mengolok-olok, mengejek, merendahkan, ya mencibir, ya memandang sebelah mata, meremehkan. No, it's not the character of Muslim. It's not the character of the person who loved by Allah. Bukan. Pribadi yang dicintai oleh Allah adalah pribadi yang mencintai sesamanya. Ya. Kemudian mari kita tengok. Ya, kita tengok mari surat yang hadis riwayat Bukhari itu ya. Hadis riwayat Bukhari juz 4 halaman 200 itu lebih hebat lagi. Yaitu ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi kapan datangnya hari kiamat, lalu Nabi balik bertanya kepada dia, apa yang sudah kamu siapkan? Nah, mari kita tengok mari hadisnya, silakan. An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah faqala mata as-sa'ah qala wa madza a'addatta laha qala la syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam faqala anta ma'a man ahbabta qala Anasun fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Qala Anasun fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umara wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa in lam a'mal bi mithli a'malihim. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Orang itu bertanya, kapan hari kiamat itu datang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapinya? Orang laki-laki tersebut menjawab, tidak ada sesuatu yang telah kupersiapkan untuk menghadapinya selain aku cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kamu bersama orang yang kamu cintai. Anas berkata, belum pernah aku gembira segembira ketika Nabi SAW bersabda, kamu bersama orang yang kamu cintai. Anas berkata pula, karena saya mencintai Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, dan saya berharap dengan kecintaan saya kepada mereka itu saya bisa bersama-sama mereka meskipun amal saya tidak sebanyak amal mereka. Hadis riwayat Bukhari juz 4 halaman 200. Ya, hadis yang luar biasa ya, yang menjadikan Anas itu ya tidak pernah segembira itu mendengarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang sangat singkat, anta ma'a man ahbabta. Anda akan bersama dengan orang yang Anda cintai, gitu ya. Luar biasa. Maka sekarang ini ya, mumpung masih hidup, kecintaan kita kepada siapa? Ya. Ketika kecintaan kita adalah kepada Allah, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW memiliki sifat tadi, ya, azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, sangat santun, sangat penyayang, sangat prihatin kalau melihat lingkungannya tidak beriman, beragama kurang serius dan seterusnya, belajar kurang semangat, kerja kurang gairah. Wah, padahal kehidupan cuma sekali dan cuma sebentar, gitu kan? Wah, kasih semangat, kasih motivasi. Ini. Kalau kecintaannya kepada Umar, kepada Abu Bakar, ya, itu ya insya Allah nanti akan bersama dengan mereka. Supaya cinta kepada mereka bagaimana? Ya harus mempelajari sifat-sifatnya, harus mempelajari sirahnya, bagaimana kondisinya, ya. Ternyata mereka memang memiliki sifat-sifat yang menjadikan mereka memang sangat patut untuk cintai. Sangat patut untuk kita ingin bisa bersama dengan mereka. Kalau sekarang ini ya dengan ulama-ulama yang luar biasa lah ya, ulama-ulama yang ikhlas, ulama-ulama yang ya memang ingin mencari keridhaan Allah, ya, bukan ulama ya. Kalau unsur politik tentu saja bukan ulama ya. Ulama itu memang mencari keridhaan Allah. Unsur politik maksudnya urusan keduniawian, mencari kedudukan, mencari pengaruh dan seterusnya. Kita tidak akan membahas hal itu ya. Prinsip di sini adalah anta ma'aman ahbabta. Kalian akan bersama dengan orang yang kalian cintai. Maka kita mencintai Rasul, insya Allah nanti akan bersama dengan Rasul. Kita mencintai para sahabat, ya, insya Allah nanti akan bersama dengan mereka juga. Mencintai para ulama-ulama besar, ustadz yang ikhlas begitu, maka nanti kita juga akan bersama dengan mereka. Ya. Paling tidak mahasiswa-mahasiswa ini ya cinta kepada saya, nanti kita sama-sama di sana ya. Gitu ya. Baik, kemudian ya ada juga yang Allah sampaikan tentang Nabi Isa dan para pengikutnya itu juga memiliki sifat santun dan kasih sayang. Kita lewati, langsung kita masuk kepada bagaimana kehidupan Rasul bersama keluarganya. Ya. Jadi kehidupan mereka juga indah sekali ya. Anak kecil itu dipeluk, diangkat, dicium, ya, tidak dikeplek kayak, jangan gendong keplek kayak, bukan begitu ya. Tapi diangkat, dicium, ya, sayang sebagai ungkapan rasa kasih sayang. Bahkan ketika ada seorang sahabat ya yang mengatakan tidak pernah mencium anaknya, itu juga Rasul mengatakan, wah bagaimana ya saya bisa menolong Anda kalau rasa kasih dan sayang itu sudah dicabut dari Anda. Padahal rasa kasih dan sayang itu akan membawa kebaikan yang luar biasa. Ya, ini mungkin kita lewati saja ya hadis-hadisnya ya. Kemudian Rasulullah SAW ya disampaikan, coba yang hadis riwayat Abu Dawud itu ya, yang juz 4 halaman 355, hadis nomor 5217. Bagaimana Rasul ketika ya bertemu dengan Fatimah putrinya. Memang Rasulullah SAW tidak punya anak laki-laki ya. Yang beliau diberi, dianugerahi, diamanati adalah anak-anak perempuan. Salah satunya adalah Fatimah Az-Zahra ya. Bagaimana kita tinjau coba, kita tengok coba bagaimana kondisi rumah Rasulullah SAW dan Fatimah. Coba silakan.
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كرم الله وجهها كانت إذا دخلت عليه قام إليها وأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih menyerupai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal baiknya penyambutan dan tingkah laku daripada Fatimah karamallahu wajha. Fatimah itu apabila datang mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera bangkit menyambutnya, memegang tangannya lalu menciumnya dan mempersilahkan duduk di tempat duduk beliau. Begitu pula apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Fatimah, maka Fatimah segera bangkit berdiri dari tempat duduknya, memegang tangan beliau serasa mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempersilahkan duduk di tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini ya. Jadi bagaimana kondisi rumah tangga Rasulullah SAW bersama Fatimah? Yang menceritakan adalah Aisyah, istri beliau. Ya, ceritakan tentang bagaimana interaksi antara Rasul beserta putrinya Fatimah. Luar biasa ya. Begitu datang disambut, kemudian dipegang, lalu dicium, kemudian dipersilahkan duduk di tempat duduknya. Betul luar biasa, indah sekali, harmonis sekali kehidupan di keluarga Rasulullah SAW. Ini Rasul kepada putrinya. Kepada putranya kok nggak ada, ya memang Rasul tidak punya putra. Tapi ini bisa diterapkan kepada semua anak-anak kita. Anak kita ada yang putra, ada yang putri. Nanti kalau para mahasiswa ini juga punya anak, ya ini seperti ini. Rasul itu, ya mencium anak-anak, ya mengangkatnya, ya menggendongnya, kemudian mempersilahkannya, ya sehingga nanti juga mereka akan melakukan hal yang sama. Maka akhlak Fatimah itu dipuji oleh Aisyah. Tidak ada yang lebih baik penyambutannya, lebih menyerupai penyambutan Nabi, lebih menyerupai penyambutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain dari Fatimah putrinya, ya, karamallahu wajhah. Ya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, ya, ketika akan sholat itu mencium istrinya. Juga ada hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad. Kemudian ketika beliau puasa, beliau juga mencium istrinya dan istrinya juga tertawa, senang, ya. Kenapa? Karena semuanya serba bersih, ya. Serba bersih. Beliau, ya, ketika akan sholat, ya, berwudu, menyikat gigi, bersih jadinya. Ketika mencium istrinya, istrinya senang. Puasa juga demikian, ya, bersih semuanya, sehingga ketika mencium istrinya, istrinya juga senang dan tertawa tentu saja. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, ya, dakwah pun juga dilakukan dengan cinta dan kasih sayang. Ya, dengan cinta dan kasih sayang, ya. Mungkin kita baca satu ayat dan satu hadis, ya. Mari, silakan. Surat Al-Balad ayat 17. Quran surat Al-Balad ayat 17. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Dan dia tidak pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Maka dalam berdakwah pun dengan sabar dan kasih sayang, ya. Tawasau, saling menasihati itu kan ada 3. Tawasau bil haq, menggunakan Al-Quran, pedoman hidup kita, kebenaran. Tawasau bis sober, dengan sabar. Tawasau bil marhamah,
dengan kasih sayang. Ya, tidak ada dakwah dengan kekerasan, dengan intimidasi, dengan terorisme. Enggak ada, tidak dicontohkan sama sekali oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tidak dicontohkan, tidak diperintahkan, tidak dituntunkan sama sekali dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran adalah tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, tawassaw bil marhamah. Saling berpesan dengan kebenaran, saling berpesan dengan kesabaran, dan saling berpesan dengan berkasih sayang. Ini nuansa kita. Jadi dakwah pun dilakukan dengan cinta dan kasih sayang. Kemudian kalau seseorang itu tidak menyayangi yang ada di bumi ini, maka jangan harapkan Allah akan sayang kepada dirinya. Ya. Coba sekarang hadis riwayat Tirmidzi yang hadis nomor 1987 ya. Jadi kalau tidak punya rasa cinta, tidak punya rasa sayang kepada sesama kita, itu jangan harapkan Allah akan sayang kepada kita. Kalau menginginkan Allah itu sayang kepada kita, milikilah rasa sayang kepada sesama kita. Silakan. An Jarir bin Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yarhamin nasa la yarhamuhullah. Yeah. Dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak kasih sayang kepada manusia, Allah tidak akan kasih sayang kepadanya. Ayo, mau punya kasih sayang enggak? Iya. Mau punya kasih sayang enggak ini ya? Kalau kalian tidak kasih sayang kepada sesama manusia, Allah tidak akan kasih sayang kepada kalian. Ya. Maka pemahamannya adalah kalau ingin disayang oleh Allah, ya sayangilah sesama manusia. Sayangi sesama manusia. Ya. Sayangi sahabat-sahabat Anda, rekan-rekan seperjuangan Anda. Jadi ketika Anda berinteraksi dengan sahabat Anda, rekan-rekan seperjuangan Anda, sesama mahasiswa, yang ada adalah kasih sayang. Karena Allah menyampaikan siapa saja yang tidak sayang kepada manusia, Allah tidak sayang kepadanya. Maka betapa Allah itu menghargai kehidupan, betapa Allah itu menghargai ya manusia dan mengajak kepada manusia untuk menghargai sesamanya. Sayang ya. Maka yang harus ada dalam diri kita, dalam lingkungan kita, interaksi kita adalah rasa kasih sayang. Bahkan kita akan sampai kepada sahabat-sahabat sekalian bahwa cinta itu adalah bukti keimanan. Ya, jangan katakan Anda itu orang yang beriman kalau Anda itu tidak cinta kepada saudara Anda. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 9. Ya. Mari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Coba mari silakan. An Annasin 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga dia cinta untuk saudaranya sebagaimana dia cinta untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Ya, ini Rasulullah SAW menyampaikan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia itu mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. So don't say you are a believer if you don't love your brother. Ya. Until you love your brother as you love yourself. If you don't achieve that level, don't say that you are a believer. Nah, Anda bukan orang yang beriman. Ketika Anda tidak mencintai saudara Anda, bahkan masih ada rasa kebencian, masih ada rasa permusuhan, masih ada rasa ingin kompetisi, ingin menjatuhkan, ingin menjegal, bukan orang yang beriman itu. Kalau orang yang beriman, dia akan mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Bahkan dalam suatu hadis lagi, ya, hadis yang terakhir untuk penutup ini ya, jangan pernah mimpi masuk surga kalau rasa cinta itu tidak ada pada diri Anda. Mari silakan. Hadis riwayat Muslim ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim.
An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu sekalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sehingga berkasih sayang. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perbuatan, apabila kalian melakukannya niscaya kalian saling berkasih sayang? Tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Ya, Rasulullah SAW bersabda mengatakan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman. Jadi syarat untuk masuk surga itu adalah beriman. Kalau tidak punya iman, tidak bisa masuk surga. Karena surga tidak akan ditempati oleh orang yang tidak punya iman. Hanya orang-orang yang punya iman sajalah yang bisa atau diizinkan masuk ke dalam surga. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling berkasih sayang. Ya, jadi syarat beriman itu adalah kasih sayang. Syarat masuk surga itu adalah beriman. Syarat beriman adalah kasih sayang. Sehingga kalau kita tarik garisnya, syarat untuk masuk surga adalah memiliki kecintaan kepada sesama kita, kepada sesama mukmin. Ya. Kalau belum ada rasa cinta di antara kita, if there is no love between us, between the believer, antara sesama muslim, antara sesama orang yang beriman, antara sesama hamba Allah tidak saling cinta mencintai, itu bukan orang yang beriman. Bukan orang yang beriman. Kalau bukan orang yang beriman, tidak akan masuk surga. Jangan pernah mimpi. Dalam hadis di Bukhari juga disampaikan, ya, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya. Artinya demi Allah. Rasulullah SAW sampai bersumpah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian itu saling berkasih sayang. Ya, di sini juga disampaikan, awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau enggak kalian aku tunjukkan sesuatu perbuatan, idza fa'altumuhu, kalau kalian melakukannya, tahabbtum, akan muncul rasa kasih sayang di antara kalian. Afsus salama bainakum, yaitu tebarkanlah keselamatan di antara kalian. Maka sahabat-sahabat sekalian, mahasiswa-mahasiswaku yang kucintai dan seluruh pendengar pemirsa yang bisa menyimak acara ini dimanapun, ya, setelah kita ungkap, ya, ayat maupun hadis, ya, firman-firman Allah dan perkataan sabda Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita kembali bahwa Islam ini adalah agama cinta, agama kasih sayang, agama yang penuh dengan kelembutan. Kita lahir juga karena cinta, dan semua sisi kehidupan Rasulullah SAW itu adalah penuh dengan cinta dan kasih sayang. Mari kita ikuti, dan kita juga berakhir, usahakan juga, ya, berakhir itu dengan cinta juga, ya. Maka pertanyaannya adalah, ya, so the question is, ya, mau nggak kita mengisi hidup dengan cinta, kasih sayang dan kelembutan? So that's the question. Dengan ungkapan-ungkapan tadi, so will we fill our life with love each other and with the gentle, with the softness, ya, dengan kelembutan. Baik, saya kira ini. Kalau mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan. Ya, saya kira cukup ya pertanyaannya. Nanti silahkan dijawab, nanti bisa di-submit, diunggah di MS Team, ya, assignment, sebagai assignment, ya. Mau atau tidak, karena memang hidup yang cuma sekali dan cuma sebentar ini, kalau ingin dibikin indah, maka isilah dengan rasa cinta, kasih sayang dan kelembutan.
Segala kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.